Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita telah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan, dan ibadah ini akan dilayani oleh presbiter yang bertugas dengan pelayan firman Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, KMJ GPIB Jemaat Bukit Sentul, Bogor. Gereja Protestan di Indonesia atau GPI adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta, yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan di Buol, Toli-Toli, Gereja Kristen Luwuk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesian Evangelical Christian Church, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, dan Gereja Masehi Injili di Talaut. Memasuki tahun 2020 hingga hari ini, di penghujung bulan kedua tahun 2021, dunia dan khususnya bangsa Indonesia menghadapi hari-hari yang penuh kesulitan serta pergumulan yang berat sehubungan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Ditambah lagi berbagai bencana alam, mulai dari erupsi Gunung Sinabung, Merapi dan Semeru, bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah, banjir bandang, dan tanah longsor di Kalimantan dan Manado. Betapa kita kehilangan banyak warga gereja kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Tahun-tahun yang penuh keprihatinan bagi kita semua. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita diajak untuk bersyukur. Sebab kita memiliki Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang senantiasa menyertai GPI sehingga boleh memasuki usia yang ke-416 tahun. Dan yang senantiasa merawat dan melindungi umatnya di sepanjang sejarah dunia ini, dan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Dialah yang menguatkan kita sehingga kita masih dapat berdiri tegak, bergandengan tangan, mengayuh langkah, mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan semangat ini, marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu himne GPI. Gereja Protestan di Indonesia adalah wujud karya Allah, terlahir dari penginjilan, hamba-hamba utusan Allah, datang menanam dan menyiram, dan Tuhan telah menumbuhkan menjadi ibu gereja-gereja sebagai buah karya Tuhan, bergandeng tangan satu hati, kita melangkah dengan pasti, bersama-sama mewujudkan gereja Kristus yang esa. Gereja Protestan di Indonesia hadir di bumi Nusantara, diutus Tuhan jadi berkat, membawa damai sukacita, sambil wartakan Injil Kristus bagi semua
ciptaannya, kita berkarya dan mengabdi bagi kemuliaan Tuhan, bergandeng tangan satu hati, kita melangkah dengan pasti, bersama-sama mewujudkan gereja Kristus yang esa. Itulah tugas misi kita. Saudara-saudara jemaat, dalam semangat persaudaraan, saat ini kita telah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Kita pun diajak untuk menghayati sengsara Yesus Kristus yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib dan berakhir pada peristiwa kemenangan melalui kebangkitannya. Kita rayakan masa Prapaskah ini dengan beribadah kepadanya. Marilah kita menyambut Dia dan memuliakan namanya dengan menyanyikan lagu pujian Akang Manis Lawange. Akang manis lawang, kalau katong semua sudah kumpul, katong menyanyi sama-sama puji tete manise, tokiti fadendang lara merame angka suara, katong
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umat-Nya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing dari kitab Nahum pasal 1 ayat 7 yang menyatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Haleluya, pujilah Tuhan Allah, puji Dia dalam tempat kudus-Nya, puji Dia sebab kekuatan-Nya, mari puji Dia karena kebesaran-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan kecapi juga rebana dan tari-tarian. Hai bersoraklah, angkat pujian bagi Tuhan dengan seruling dan tepuk tangan memuji nama-Nya. Haleluya, puji Tuhan di sorga, puji Dia hai umat tebusan-Nya, puji Dia segala suku bangsa, biarlah seluruh bumi mengagungkan-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan kecapi juga rebana dan tari-tarian. Hai bersoraklah, angkat pujian bagi Tuhan dengan seruling dan tepuk tangan memuji nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Allah yang maha baik, dengan kepala yang tertunduk serta hati yang penuh penyesalan, kami datang kepadamu dan mengaku dosa-dosa kami. Betapa seringkali kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ketidaksetiaan dalam melakukan kehendak-Mu, iri hati, benci dan dendam, dusta dan caci maki, acap kali kami lakukan dalam keseharian kami. Hidup kami penuh dengan kecemaran, dan kami tidak mampu menjaga kekudusan hati dan pikiran kami. Di tengah pandemi COVID-19, seringkali kami bersikap tidak peduli terhadap saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga hidup kami membahayakan orang lain. Semua itu karena keegoisan kami sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jemaat terkasih, bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berkata, Firman Tuhan,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti bulu yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Badai hidup pergumulan sering menerpa, cemas, bimbang, dan ragu pun datang menghadang. Iman kita sering goyah, dosa menggoda. Bersandar pada Yesus, Tuhan penolong. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dengan menyanyikan Bapa, siapkan hatiku. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar suara-Mu. Oh Bapa, sucikanlah hatiku. Aku mau
Siapkanlah hatiku Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Wahyu 21 ayatnya yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat terkasih, bersama dengan seluruh keluarga di rumah masing-masing, tema khotbah kita pada saat ini adalah Yesus adalah Alfa dan Omega. Bersama Yesus terus melangkah di tengah pandemi COVID-19. Dan ini adalah tata ibadah yang kita gunakan yang dipersiapkan oleh Gereja Protestan di Indonesia. Berapa usia dari GPI yang kita hari ini sedang laksanakan Bapak Ibu Saudara? 416 tahun. Bisa dibayangkan tahun 1605 Gereja Tuhan sudah berdiri di bumi Indonesia ini, 416 tahun yang lalu. Jadi kita membayangkan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita bahwa Tuhan telah menumbuhkan gereja dan pekabaran Injil terus diberitakan. Dan sampai hari ini gereja tetap ada di tengah masa pandemi COVID-19. GPI adalah ibu, sebagaimana ungkapan situasi yang tadi kita sudah dengar bersama. Ibu dari 12 gereja bagian mandiri. Jadi ada gereja Masehi Injili di Minahasa. Jadi mereka adalah gereja saudara kita, satu ibu yang seringkali kita bilang gereja saudara gitu ya. Gereja Protestan Maluku, gereja Masehi Injili di Timur, gereja Protestan di Indonesia bagian barat, gereja Protestan Indonesia di Donggala, gereja Protestan di Gorontalo, gereja Protestan di Bol Toli-Toli, gereja Kristen Luwuk Banggai, gereja Protestan Indonesia di Papua dan Indonesian Evangelical Christian Church, serta gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, dan yang terakhir gereja Masehi Injili di Talaut. Jadi 12 saudara kita ini yang hari ini kita bersama-sama mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang menumbuhkan umat di tengah-tengah 12 gereja ini untuk terus berkarya di tengah panggilan dan pengutusan. Selagi masih ada kesempatan, berikan waktu, berikan dirimu, dan nyatakan kasih Allah, dan tetap terus kabarkan sukacita. Sukacita di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu diserukan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Bersama Yesus terus melangkah. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Siapa yang menulis kitab Wahyu ini Bapak Ibu terkasih? Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia adalah keturunan Yahudi, pengikut Kristus yang mengalami juga pergumulan iman. Dia dicari, dikejar, disiksa, namun dia punya tetap semangat iman bertahan dalam situasi seberat apapun. Itulah Yohanes yang telah menulis kitab Wahyu, sebuah kitab yang menyingkapkan tentang berbagai macam apa yang akan terjadi dan yang dialami di tengah-tengah situasi yang terjadi pada waktu itu, yaitu
bersama dengan 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kitab Wahyu ini ditulis untuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dalam pasal 2 ayat 1 hingga dengan 7, surat ini dialamatkan kepada, keterangannya seperti ini Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau mendalami tentang Wahyu 21 ini, khususnya nanti ayat 6. Surat ini dialamatkan kepada ke-7 jemaat di Asia, yaitu di Asia Kecil, yaitu Efesus, yang kedua Smyrna, yang ketiga Pergamus, yang keempat Tiatira, yang kelima Sardis, yang keenam jemaat Philadelphia, dan yang ketujuh jemaat di Laodikia. Jadi dari pasal 2 hingga pasal 3 Bapak Ibu bisa memperhatikan dialamatkan kemana jemaat surat ini kepada ke-7 jemaat ini. Lalu berarti situasinya apa yang sedang terjadi? Itu sekitar tahun 81 hingga 96 Masehi. Jadi ketika Yohanes menulis surat ini kepada ke-7 jemaat, itu sekitar 81 hingga 96 Masehi. Berarti siapa yang memerintah? Yang memerintah saat itu adalah Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus adalah kaisar yang juga mengatakan dan memaklumatkan bahwa mengatakan saya adalah keturunan dewa, sehingga semua orang harus menyembah saya sebagai kaisar. Siapa yang tidak menyembah saya sebagai kaisar, sebagai dewa, maka dia akan dianiaya, dan tidak ada orang yang boleh hidup kalau tidak dia menyembah sebagai keturunan dewa. Itulah yang terjadi, sehingga kita bisa membayangkan situasi ketakutan, situasi ketika ada orang-orang yang percaya pada Yesus ditangkap, dianiaya, dan situasi itu amat sangat memberikan ketakutan dalam kehidupan ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan dalam situasi tersebut kemudian Wahyu 21 ayat 6 ini mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, lalu kemudian orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu ini ada pandangan profetis. Pandangan profetis ini adalah tentang nubuatan akhir zaman, apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Lalu kemudian dalam kitab Wahyu ini, kalau kita lihat slide ini, ada 3 tanda panah. Ada pandangan spiritualitas, yaitu semua peristiwa dan penglihatan sebagai kebenaran rohani. Jadi pandangan profetis akan apa yang terjadi di akhir zaman. Dan yang kedua, pandangan spiritual, semua peristiwa yang terjadi, semua penglihatan yang dilihat merupakan satu kebenaran rohani yang kemudian diungkapkan dan ditulis, disingkapkan dalam kitab Wahyu ini. Dan yang ketiga adalah pandangan historis kritis, yaitu memahami latar belakang, ada konteks penulisannya, ada sastra apokaliptik Yahudi dan Kristen pada abad pertama. Jadi ketika kita menyorot kitab Wahyu ini dalam 3 pandangan, pandangan profetis, pandangan spiritual, dan pandangan historis kritis, maka kita melihat sekarang secara lebih khusus Wahyu pasal 21 itu berbicara tentang apa? Wahyu pasal 21 ini berbicara tentang pengharapan iman di tengah-tengah mereka sedang mengalami kesusahan, dianiaya, penderitaan. Mereka tetap punya pengharapan iman. Di tengah-tengah kekejaman yang terjadi pada saat itu yang dilakukan oleh kaisar, lalu mereka tetap diajak untuk memiliki pengharapan iman bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Kehidupan di dunia ini akan mengarah kepada langit dan bumi yang baru. Dan ini sangat amat berkaitan dengan peristiwa di mana ketika Yesus mengatakan dalam kitab ini, aku adalah Alfa dan Omega, berarti itu merupakan rancangan Allah dari sejak penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Ketika manusia kemudian dalam Kejadian pasal 3 jatuh dalam dosa, lalu kemudian ketika manusia terus berbuat jahat, melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, lalu kemudian hanya ada satu keluarga, yaitu Nuh dan anak-anaknya yang diselamatkan. Itu adalah satu peristiwa masa lockdown yang terlama di dunia, ketika air bah merupakan hukuman bagi masyarakat yang saat itu sedang terus melakukan kejahatan yang terjadi. Tapi hanya Nuh yang dimasukkan ke dalam bahtera itu, dan kemudian mereka satu keluarga diselamatkan. Dalam Kejadian pasal 1, lalu kemudian kita lihat dalam Kejadian pasal 3, itu merupakan rancangan di mana Allah adalah Alfa dan Omega. Berbicara tentang Alfa dan Omega, Bapak Ibu terkasih, ini bukan satu hal yang kita dalam pikiran kita yang sangat terbatas, tentang urutan waktu saja, tetapi hal yang sangat kekal.
bahwa dari sejak semula sampai yang akan datang, Allah itu adalah Allah yang kekal. Bukan hanya rangkaian waktu yang saat ini kita jalani, tetapi dari sejak kita tidak ada. Seperti kalau kita kemudian kembali ke konteks, kita bersyukur untuk 416 GPI ini. Dari sejak kita belum lahir, 1605, itu sudah Allah sudah bekerja. Lalu kemudian sampai hari ini dan sampai yang akan datang pun, ketika kita tidak ada Allah adalah Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Ini merupakan bahasa Yunani ya Bapak Ibu, abjad, Alfa, lalu kemudian terus kalau seperti bahasa Indonesia A, B, C, D, E, F hingga Z. A biasanya itu nilai, seorang guru kalau menilai siswanya nilai yang bagus apa? A gitu ya. Itu merupakan bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu penting, begitu sangat amat diperlukan dalam kehidupan manusia ini. Dia adalah A, dia adalah Alfa, dan dia pada akhirnya nanti ketika kemana kita mau melangkah, pada akhirnya kita pun juga akan bertemu dengan dia, sang Omega itu, Alfa dan Omega. Mari kita perhatikan Bapak Ibu terkasih di dalam ayat 6a ini. Dalam slide berikut ini kita lihat, Tuhan beserta menuju yang baru. Itu dikatakan dalam ayatnya yang ketiga ya Bapak Ibu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Alfa dan Omega, awal dan akhir, menunjukkan penyertaan Allah yang terus-menerus dilakukan, yang terus-menerus diberikan kepada manusia. Ayat 6a itu nanti akan kita lihat bagaimana rangkaian setiap sejarah memperlihatkan bahwa Allah hadir, Allah campur tangan, Allah ikut serta dalam kehidupan sejarah manusia. Kita lihat di ayat 6b kemudian, kalau Allah menyatakan diri dengan tegas, aku adalah Alfa dan Omega yang mempersiapkan segala sesuatu ke depan menuju yang baru, maka kemudian di ayat 6b dikatakan, minum dari mata air kehidupan. Kalau kita melihat ayat ini, kita teringat dengan percakapan Yesus di sumur Yakub dengan perempuan Samaria dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 14. Dikatakan hanya Yesus yang memiliki air hidup. Artinya apa? Dia yang memuaskan jiwa kita yang dahaga. Seperti gembala yang menuntun dombanya menuju ke air yang tenang, lalu kemudian dahaganya haus. Maka siapakah yang bisa membuat jiwa kita ini tenang, jiwa kita ini mendapatkan kekuatan kembali? Dalam ayat 6b ini dikatakan, dalam Yesuslah kita akan menemukan air kehidupan. Kalau kita kaitkan dengan masa pandemi ini Bapak Ibu, kita jujur, kita menangis ketika ada keluarga kita jadi dipenuhi justru saat ini dengan air mata. Kehadiran Yesus memancarkan air kehidupan. Air mata yang keluar akibat keluarga yang meninggal. Air mata yang keluar ketika keluarga di PHK. Air mata yang keluar ketika satu demi satu kita mendengarkan satu keluarga terpapar dengan COVID. Satu keluarga kemudian harus ada di antara mereka yang meninggal. Banyak sekali yang memperlihatkan kesedihan, lalu air mata kita terus bercucuran. Yang sampai hari ini terus kita doakan. Dan hari ini ketika kita bersyukur untuk ulang tahun ke-416 GPI, dikatakan dan ditegaskan kepada seluruh gereja-gereja, 12 gereja, sebagai gereja bersaudara, bahwa akulah Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di tengah-tengah keadaan kita saat ini pun sedang mengeluarkan air mata akibat berbagai macam kedukaan yang terjadi, kehilangan yang terjadi, putus asa yang terjadi, kedukaan yang terjadi. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, dan kemudian aku adalah air kehidupan. Jadi ada ketenangan, ada kekuatan yang diberitakan pada firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus memiliki air kehidupan yang akan memuaskan jiwa kita yang dahaga. Air mata kita akan dihapus, lalu kemudian kita akan dikuatkan. Kita akan percaya bahwa terus Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memperhatikan sejarah tentang bagaimana seorang yang bernama Yusuf ini, tentang Alfa dan Omega, bagaimana Allah terus campur tangan. Kita lihat dalam slide ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan coba, ada seorang laki-laki yang dilemparkan ke sumur. Di mana kehadiran sang Alfa dan Omega?
Dia tidak terlihat. Tapi saat itu yang terjadi hanya ada iri hati, ada kecemburuan, ada berbagai macam amarah yang terjadi di antara saudara-saudara Yusuf, sehingga kemudian dia dilemparkan ke dalam batu, ke dalam sumur. Lalu kemudian ketika dia akhirnya kemudian saudara-saudara sepakat, mari kita jual ia kepada pedagang-pedagang Midian yang lewat. Lalu apa yang terjadi? Proses demi proses dilalui oleh Yusuf. Yusuf kemudian masuk ke penjara oleh karena fitnah dari tante Potifar yang mau memperkosa dia gitu ya. Tetapi di tengah godaan, di tengah cobaan, di tengah ia menghadapi iri hati, di tengah berbagai kehidupan ketika dia diperlakukan oleh karena saudara-saudaranya yang marah. Apa yang terjadi? Sang Alfa dan Omega menuntun ia, membuat ia kemudian menjadi seorang penguasa. Sampai kemudian pada akhirnya ketika saudara-saudara mengatakan mereka minta maaf kepada Yusuf, kata Yusuf, manusia bisa mereka-rekakan yang jahat tetapi Allah merekakan yang baik. Allah sedang menuntun aku dalam perjalanan ini. Lihat Bapak Ibu, Alfa, ketika kita mau mengatakan Allah adalah Alfa dan Omega, tapi ketika kita seperti situasi dalam hidup Yusuf, kita saat ini sedang disingkirkan, kita saat ini sedang mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan dan air mata terus keluar. Lihatlah Bapak Ibu, Sang Omega itu sedang merancangkan kebaikan-kebaikan dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita belajar dari sejarah tentang kehidupan Yusuf. Kita belajar kemudian dalam slide berikut ini bagaimana umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Sang Alfa dan Omega itu pun hadir ketika laut terbelah menjadi dua. Sang Alfa dan Omega itulah yang berperan, invisible hand itu. Ketika mereka kelaparan, Sang Alfa dan Omega itulah yang kemudian memberikan mereka makanan dengan mana, dengan burung puyuh. Lalu kemudian ketika mereka kehausan, Sang Alfa dan Omega itu pun menaungi perjalanan mereka. Lalu kemudian menyediakan air yang pahit menjadi manis, dan Sang Alfa dan Omega itulah yang menuntun mereka siang dan malam dengan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu terkasih, tidak bisa kita meragukan lagi bahwa memang ia adalah Alfa dan Omega dalam sejarah keselamatan manusia. Ia hadir, ia menolong, ia membantu, ia menguatkan, dan ia menopang kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mau memberikan contoh dari seorang kehidupan yang bernama Paulus. Kalau tadi kita belajar dari Yusuf, tangan Allah yang terus bekerja, kita lihat perjalanan kehidupan bangsa Israel, dan kita lihat Sang Alfa dan Omega itu pun menaungi perjalanan hidup pribadi yang bernama Paulus. Ketika ia mengalami pertobatan dalam perjalanan di Damsik, Yesus menampakkan diri dan kemudian berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu ya. Siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian ada suara, itu adalah Alfa dan Omega yang menampakkan diri dalam teofani kepada Paulus. Ketika Saulus lalu kemudian menjadi Paulus, lalu kemudian ia dipenjara oleh karena ia berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik. Lalu dia menyanyi bersama dengan Silas di penjara. Lihat slide ini Bapak Ibu. Sang Alfa dan Omega pun kemudian membuat gempa bumi terjadi, dan kemudian penjara itu runtuh. Kepala penjara pun kemudian menjadi percaya pada Kristus. Bahkan ketika Paulus dalam perjalanan terombang-ambing kapal, ketika dia melakukan perjalanan misionaris, siapa yang bekerja menolong dia? Sang Alfa dan Omega itu terus menyapa dan menguatkan ia. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu terkasih, ketika hari ini gereja Protestan di Indonesia 416 tahun sekali lagi perjalanan seperti sebuah gereja bagai bahtera. Karena ada nyanyian gereja bagai bahtera. Gereja penuh dengan orang-orangnya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Badai topan yang terjadi seperti bahtera dalam ini, dan kita di dalamnya Bapak Ibu. Kita tidak terpental keluar. Kita tapi justru semakin kita digoncang, kita semakin berpegangan tangan. Kita semakin saling merangkul, kita semakin saling bersatu. Karena apa? Sang Alfa dan Omega itu ada di dalam bahtera gereja Protestan di Indonesia, dan di dalamnya juga ada GPIB. Di dalamnya ada kita semua, ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, ada anak-anak dalam pergumulan dalam rumah tangga ketika sedang mengalami masa pandemik. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mengaminkan bahwa Allah kita adalah Allah yang dari awal hingga kekal akan terus menyertai kita. Ia hadir menjaga dan bersama kita masa pandemi COVID-19. Ada yang terpapar, ada yang terluka, ada yang berduka, ada yang banyak mengalami kehilangan. Tapi sekali lagi ia menegaskan kepada kita bahwa akulah juga mata air kehidupan.
yang berduka sangat haus sekali untuk ditenangkan, untuk dikuatkan. Sebagai persekutuan dari gereja Protestan di Indonesia, kita akan hadir menjadi mata air kehidupan bagi mereka. Kita menenangkan mereka, kita menguatkan mereka. Karena kita hidup bersumber pada kekuasaan Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, buah-buah roh itu akan dirasakan oleh mereka. Ketika kita melihat banyak air mata yang keluar, maka Allah memakai Bapak Ibu, Allah memakai gereja ini untuk menjadi mata air kehidupan. Karena kita tinggal di dalam Dia. Kita akan punya tetap iman dan kita akan tetap punya imun, Bapak Ibu terkasih. Di tengah-tengah masa pandemi ini, imun kita adalah ketika kita terus percaya kepada Tuhan, Sang Alfa dan Omega, dan kita membiarkan aliran kuasa Roh Kudus itu mengalir terus bagi semua orang, sehingga semua orang pun mengalami ketahanan iman di tengah-tengah masa pandemi ini, ketahanan iman di tengah-tengah berbagai macam pergumulan akibat kesusahan. Pangan mereka, ekonomi mereka sudah porak-poranda. Kita akan bangkit Bapak Ibu bersama-sama memasuki masa pandemik yang sudah 1 tahun ini. Kita akan tetap punya iman yang kuat, kita akan tetap memuliakan Tuhan, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap nyatakan kasih-Nya. Kita akan tetap punya imun yang kuat dalam Tuhan, karena kita percaya Dia adalah Alfa dan Omega yang akan terus mengalirkan air kehidupan, membasuh air mata dari setiap orang yang sedang mengalami duka. Tuhan memakai Bapak Ibu terkasih untuk menjadi air kehidupan bagi setiap orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat ulang tahun GPI. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tetaplah sukacita, apapun yang terjadi dalam kehidupan. Walaupun krisis melanda dunia ini, tetap setia, janganlah putus asa. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega. Meski bencana terjadi di dunia dan tata kehidupan hancur berantakan, umat manusia janganlah ketakutan. Ingatlah Tuhan pemilik kehidupan. Tetap percaya dan selalu berharaplah di dalam Dia yang awal dan yang akhir. Gereja Tuhan wujudkan keesaan di dalam Dia, Alfa dan Omega. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, mari kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur bersama dengan 12 gereja yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang selalu Engkau berkati dan yang telah mengalami banyak pergumulan iman. 12 gereja bagian mandiri
yang telah Tuhan hadirkan dengan penuh rasa syukur, mengingat karya Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan melewati berbagai macam angin, topan, gelombang kehidupan, namun tetap berdiri untuk terus bekerja memuliakan nama Tuhan, berkarya, memberitakan kabar baik, sukacita, menyampaikan kabar keselamatan bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada 12 gereja yang tergabung dalam GPI ini, sehingga kami dapat bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia. Dan Engkau adalah Alfa dan Omega yang akan terus melangkah bersama dengan kami, bersama dengan GPI, bersama dengan gereja-gerejamu, bersama dengan tiap keluarga dan tiap pribadi, melewati masa pandemik yang sudah 1 tahun kami lewati ini. Namun dengan Tuhan kami bisa melewati semuanya itu dengan kekuatan, dengan ketenangan, dan juga dengan mengarahkan keyakinan iman kami, bahwa iman kami akan tetap bertahan, mengalami imun ketika kami terus berserah kepada Tuhan, ketika kami terus percaya bahwa Engkau adalah Sang Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati saat ini ketika kami berseru dalam doa syafaat. Engkau tolong gereja-gerejamu yang telah tersebar di setiap tempat dalam pelayanan, baik di kota maupun juga di pelosok-pelosok pedalaman. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Setiap orang yang mengalami air mata oleh karena masa pandemik ini, mereka akan mengalami kekuatan oleh karena Tuhan hadirkan gereja, Tuhan hadirkan pribadi, Tuhan hadirkan setiap orang yang tinggal dalam Tuhan, sehingga mereka pun juga mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati para pemimpin negara kami. Pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga daerah-daerah yang terus juga bekerja dengan kesungguhan agar mereka juga bisa menolong rakyat yang ada di tengah-tengah pergumulan masa pandemik ini. Mereka bisa kembali bangkit dan juga bisa melewati semua ini dengan pertolongan daripada Tuhan oleh karena kebijakan dan kebaikan dari para pemimpin negara kami bersama semua Tuhan, tiap rumah sakit, tim medis yang bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka yang berada di garda terdepan. Tuhan tolong supaya mereka pun juga diberikan kesehatan, kesabaran, ketenangan, bahkan juga kemampuan bekerja ketika menghadapi begitu banyak keluarga yang berduka, bahkan ketika mereka menghadapi pasien yang terpapar akibat dari virus corona ini. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu secara khusus bagi gereja GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sulinda, keluarga Rudolf Efrain Sahertian, keluarga Tommy Butar-Butar, keluarga Kaune Kusoy, keluarga Sumakut Lomboan, dan keluarga Mas Paitela Tarore. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berseru kepadamu. Engkau memberkati Ibu Sulinda, Engkau memberkati kehidupannya dalam seluruh aktivitas. Tuhan memberkati seluruh keluarga Rudolf Efrain Sahertian. Dalam segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan hadir memberkati seluruh keluarga Bapak Sahertian. Kami menyerahkan pergumulan, tantangan apapun juga yang dikerjakan dan sedang dialami oleh keluarga kekasih kami, keluarga Kaune Kusoy dan juga keluarga Tommy Butar-Butar. Dalam hidup mereka Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang juga akan memberikan rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera bagi hidup mereka. Dan terlebih bagi keluarga Sumakut Lomboan, kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami yang terus bergumul, yang terus berdoa, yang terus mengarahkan hati pikiran kami bagi kesembuhan Bapak Penatua Jimmy Sumakut. Engkau menolong Tuhan keluarga Sumakut Lomboan. Dalam kasih-Mu Engkau memberkati istri terkasih Ibu Sela, sehingga mereka akan terus mampu melewati pergumulan ini dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dan kebaikan Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Keluarga Mas Paitela Tarore juga kami berdoa, Tuhan hadir dalam hidup mereka, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh keluarga kekasih kami ini. Kami berdoa membawa opa terkasih kami, Oma Konstans Kolputi Item, Opa Yopi Dumano, Oma Diksi Sianenia, dan juga Oma Pangke, serta Ibu Telma Laluyan Palendeng. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir dalam hidup di masa tua mereka, memberikan damai, ketenangan, melewati masa-masa yang sangat sulit, tetapi mereka bisa dikuatkan oleh karena ada keluarga juga yang terus memperhatikan. Kami berdoa bersama dengan Bapak Robert Kalumata dalam proses kesembuhannya dan pemulihannya. Kami berdoa untuk juga Bapak Jimmy Sumakut dalam pemulihannya. Kami percaya Tuhan menjamah dan Tuhan juga memulihkan keadaan kesehatan tubuh mereka.
Tuhan Yesus, inilah doa kami ketika kami saat ini sedang bergumul untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran. Berkati agar seluruh tim kerja akan dimampukan memiliki hikmat Tuhan dalam memikirkan dalam rancangan-rancangan di tahun program 2021 hingga 2022. Tuhan memberkati tim kerja, Tuhan memberkati presbiter pendamping, Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Bahkan ketika kami bersama-sama dengan seluruh unit misioner dalam kebersamaan, kami percaya Tuhan hadir menolong pelayanan yang sedang dikerjakan oleh seluruh umat-Mu ini. Bersama dengan presbiter, bersama dengan semua jemaat-Mu Tuhan, kami biar akan bergandengan tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bekerja bersama-sama di dalam Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur bersama dengan presbiter bertugas, diaken, penatua, organis, pemandu lagu, tim multimedia, tim pelkes, dan juga pegawai kantor. Dalam kebersamaan kami mempersembahkan diri kami, mempersembahkan waktu kami Tuhan. Jeri lelah, biarlah mereka di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Dan juga memberikan kemampuan untuk melewati masa pandemik ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Engkau hadir bersama dengan setiap janda, setiap duda, dan juga terlebih untuk anak-anak yatim piatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Dan juga untuk tiap doa yang diucapkan oleh tiap keluarga dan tiap pribadi di rumah masing-masing. Saat kami sedang berada di dalam kegelapan Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau adalah terang yang akan menuntun kami keluar dari setiap pergumulan hidup kami. Dan saat umat-Mu sedang berduka oleh karena berbagai macam kehilangan, kelemahan tubuh, maka Engkau adalah sang terang, yaitu Alfa dan Omega, yang akan memulihkan keadaan, karena Engkau adalah air kehidupan bagi kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan dan syukur kami, karena Engkau mendengar doa kami, dan akan menjawab doa kami ketika kami pun sebagai jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, sedang bersama-sama semua umat-Mu berupaya untuk mendapatkan tempat beribadah. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan melihat upaya setiap pribadi, Tuhan memberkati setiap pribadi yang telah dan yang sedang dan yang akan menggerakkan hati mereka untuk bersama-sama dalam mewujudkan agar jemaat-Mu akan tenang beribadah di rumah Tuhan yang akan Kau siapkan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami seluruhan umat-Mu, baik secara pribadi dan keluarga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan kepada Allah dengan firman Tuhan yang menyertainya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya, mari nyanyi
ucaplah syukur. Puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi, bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Ayo umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Ayo umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri dan kita serahkan kepada Allah persembahan ini di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kesetiaan-Mu tak pernah lekang dari hadapan kami, khususnya ketika Engkau berkenan menyertai perjalanan ibu dari gereja kami, yakni Gereja Protestan di Indonesia, yang mendapat kasih karunia-Mu berupa pertambahan 1 tahun usia sehingga memasuki usia 416 tahun. Kami persembahkan syukur kami ini kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Warta Jemaat. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetaplah menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. There
Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Berpegang teguhlah pada firman-Nya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan menyertai Gereja Protestan di Indonesia dan saudara-saudara dalam menapaki langkah-langkah ke depan dalam bekerja dan berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Ayo Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Ayo Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.